Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Pendidikan Sosial Budaya kelas 5E akan mempresentasikan materi unit 3, yaitu mengenai hakikat pendidikan sosial budaya. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Sarah Nur Azkiyah. Yang kedua ada Rian Muhammad Sofyan. Yang ketiga ada Ruri Indah Cahyani. Selanjutnya ada Rian Gemilang Taufik. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Raditya Pramita Natasha Taslima. Oke, langsung saja ke materi, yaitu yang pertama ada budaya menurut para ahli, dan yang kedua ada perubahan sosial dan budaya yang akan dipaparkan oleh Ruri Indah Cahyani. Kepada Ruri, saya persilahkan. Baik, saya akan terima kasih kepada Redit selaku moderator. Saya akan memberikan tentang materi yang pertama, yaitu tentang boleh di teks sebelumnya. Oke, budaya menurut para ahli. Next. Oke, menurut Andreas Epping, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai, norma, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi, segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Menurut Edward B. Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Next. Kedua, perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya dapat terjadi ketika sebuah kebudayaan melakukan kontak dengan kebudayaan asing. Menurut Selo Sumajan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat sehingga dapat disimpulkan kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Baik, sekian dari pemaparan saya kembali ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ruri Indah Cahyani yang telah memaparkan submateri pertama dan kedua. Selanjutnya ada submateri 3, yaitu konsep dasar dalam sistem sosial dan budaya, dan submateri keempat, yaitu komponen kebudayaan yang akan dipaparkan oleh Rian Muhammad Sofyan. Kepada Rian, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai konsep dasar dalam sistem sosial dan budaya. Sistem sosial budaya merupakan konsep untuk menelaah asumsi-asumsi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem sosial budaya merupakan konsep pemberian makna konsep sistem sosial budaya dianggap penting karena tidak hanya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem sosial budaya itu sendiri, tetapi memberikan eksplanasi deskripsinya melalui kenyataan di dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada komponen kebudayaan. Berdasarkan komponen kebudayaan tersebut, budaya memiliki beberapa elemen atau komponen. Menurut ahli antropologi, kategori dibagi menjadi 6. Yang pertama, kebudayaan material. Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata ataupun konkret. Termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi seperti mangkok tanah, perhiasan, senjata, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada kebudayaan non-material. Kebudayaan non-material adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi seperti dongeng, cerita rakyat, lagu, ataupun tarian tradisional. Lalu yang ketiga adalah lembaga sosial. Lembaga sosial dan pendidikan sosial memberikan peran yang banyak dalam konteks berhubungan dan berkomunikasi di dalam masyarakat.
Sistem sosial yang terbentuk dalam suatu negara akan menjadi dasar, dan konsep yang berlaku pada tatanan sosial masyarakat, contoh di Indonesia pada kota dan di desa di beberapa wilayah, wanita tidak perlu sekolah yang tinggi, apalagi bekerja pada suatu instansi atau perusahaan. Tetapi di kota-kota besar hal tersebut terbalik. Lalu yang keempat, ada sistem kepercayaan. Ini akan mempengaruhi dalam kebiasaan seseorang bagaimana memandang hidup dan kehidupan, cara mereka berkonsumsi, sampai dengan bagaimana cara mereka berkomunikasi. Yang kelima, ada estetika, berhubungan dengan seni, kesenian, musik, cerita dongeng, hikayat, drama, dan tarian-tarian yang ada pada masyarakat. Lalu yang keenam, ada bahasa. Bahasa sendiri merupakan alat pengantar dalam berkomunikasi di masyarakat. Bahasa untuk setiap wilayah, bagian, dan negara memiliki perbedaan yang sangat kompleks. Dalam ilmu komunikasi, bahasa merupakan komponen yang sulit untuk dipahami. Bahasa memiliki sifat yang unik ataupun kompleks yang hanya dapat dimengerti oleh pengguna bahasa tertentu. Sekian, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rian Muhammad Sofian yang telah memaparkan submateri 3 dan 4 dengan baik. Selanjutnya ada sistem sosial yang akan dipaparkan oleh Sarah Nur Azkiah. Pada Sarah, saya persilahkan. Baik, moderator. Materi selanjutnya adalah sistem sosial. Next. Menurut Talcott Pearson, ada 4 syarat fungsional agar sistem sosial tetap bertahan, yaitu yang pertama ada adaptasi atau penyesuaian. Sistem sosial harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dihadapi. Yang kedua ada goal attainment atau pencapaian tujuan yang dihadapkan. Tujuan individu harus menyesuaikan dengan tujuan sosial yang lebih besar agar tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan lingkungan sosial. Yang ketiga ada integrasi atau kebersamaan, yaitu menunjukkan adanya solidaritas sosial dari bagian-bagian yang membentuknya, serta perannya masing-masing unsur tersebut sesuai dengan posisinya. Yang terakhir ada pemeliharaan pola laten. Sebagai pemeliharaan pola yang tersembunyi yang biasanya berwujud sistem nilai budaya yang selalu mengontrol tindakan-tindakan individu. Sehingga nilai-nilai yang telah disepakati oleh suatu masyarakat akan dapat mengendalikan keutuhan solidaritas sosial. Sekian dari saya. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih pada Sarah atas pemaparannya. Selanjutnya yang terakhir ada fungsi sistem budaya yang akan oleh Rian Bilang. Rian, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dan berikut saya akan membacakan materi tentang fungsi sistem dan budaya. Fungsi sistem budaya. Next. Fungsi sistem budaya adalah untuk menata dan juga menetapkan tindakan serta tingkah laku masyarakat atau manusia. Proses pembelajaran sistem ini dilakukan dengan pembudayaan atau pembelambangan yang bertujuan untuk dapat menyesuaikan diri, pikiran, dan sikap dengan norma adat dan peraturan yang hidup di lingkungan kebudayaannya. Proses pembelajaran dilakukan mulai dari kecil, dari lingkungan keluarga, lingkungan di luar rumah, dan lingkungan selanjutnya. Dimulai dari minor apapun, sesuatu yang baik yang ada di lingkungan tersebut, kemudian tindakan tersebut akan menimbulkan dorongan untuk dimasukkan ke dalam kepribadian, sehingga menjadi pola dan norma yang mengatur tindakan yang dibudayakan. Tidak semua orang mampu untuk beradaptasi dengan sistem budaya di lingkungan sosial atau disebut juga deviance. Next. Baik, saya akan serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rian Gemilang Taufik atas pemaparannya. Sekian pemaparan materi unit 3 mengenai hakikat pendidikan sosial budaya oleh kelompok 4 kelas 5E. Atas segala kekurangannya kami minta maaf. Saya Raditya Paramita selaku moderator dan teman-teman dari kelompok 4 pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.